Salam Bapak Ibu sekalian. Semua sehat? Amin. Sehat di dunia. Semua sehat? Sehat. Amin. Luar biasa. Saudaraku, perkataan iman itu penting dalam kehidupan orang percaya. Saya kuat, saya sehat, puji Tuhan. Tuhan sediakan hari ini. Ya, jadi kata-kata iman yang keluar. Dan kami mengucap syukur apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Ini adalah perkataan iman. Perkataan ucapan syukur itu mengundang hadirat Tuhan. Saya tidak akan melanjutkan itu. Tapi pada saat ini saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan supaya kita dapat mengetahui dengan suatu tema pada saat ini, kebenaran sejati. Amin. Kebenaran sejati. Apa yang dimaksud kebenaran sejati? Saudara, adalah kebenaran yang sungguh-sungguh, yang berfokus diambilkan dari firman Tuhan. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan, aku inilah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kebenaranmu, banyak jalan ke rumah untuk menuju ke sana. Tetapi jalan yang menurut kebenaran yang jati hanyalah jalan lewat satu, Yesus Kristus, yang bisa membawa ke surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi saya menerima berkat melewati pujian. Puji-pujian penyembahan. Saya seakan-akan terimpartasi semangat dari pemimpin pujian. Tapi untungnya saya masih sudah kondisi begini, jadi saya tidak bisa bergeraknya bebas ya. Kalau seperti Mas Jo ini mungkin masih. Jadi saya cuma roh saja malah. Karena apa? Karena benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dan jamaah Tuhan. Dan pada waktu pemimpin pujian menyanyikan satu pujian, itu tidak sekedar menyanyi asal bunyi, tapi benar-benar dihayati. Salah satu contoh, misalnya tadi dikatakan, saya ingin supaya jemaat Tuhan itu mengalami kuasa Tuhan. Saya ingin semua anak-anak Tuhan mengalami mujizat Tuhan. Oleh sebab itu saya akan memilih pujian yang akan kami nyanyikan, yang ini akan menjadi rema setiap jemaat. Apa yang dinyanyikan? Tadi ada satu pujian yang terakhir dikatakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil terjadi karena kuasa. Ini ada dalam Alkitab. Berarti pujian ini ada pujian, ada kebenaran yang sejati. Saudara, kalau pujian itu diambil dari firman Tuhan yang penuh dengan kuasa, pada saat dinyanyikan memang benar mengundang hadirat Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, tahu-tahu saudara yang kasih Tuhan Yesus, tadi yang datang itu lemah kuat, bahkan yang ada rasanya sakit, nyeri-nyeri, loh, karena mengalami hadirat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, jadi sembuh, jadi pulih. Itu iman, itu keyakinan bahwa Allah itu ada, Allah itu hadir. Oleh sebab itu setiap anak Tuhan yang hadir pada saat ini datang dengan iman, saya menemukan Tuhan, saya akan mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Itu merupakan rema, itu firman Allah. Puji Tuhan. Sampai di sini. Lalu berikutnya, saudara, tadi akan nyambung, tadi katakan kebenaran yang sejati ini begini terjadi. Pada saat kemarin saya melayani suatu pemakaman, jadi gereja itu sendiri kehilangan hamba Tuhan lagi. Sudah berapa pengurus di sinode itu dipanggil Tuhan satu persatu, karena memang faktornya usia.
dan kami harus melayani. Dan saya mulai keliling, saudaraku, karena sebagai saya ada di sinode yang kelihatan mungkin mudah dan juga gampang gitu, mungkin gampang jalannya gitu ya. Ya satu dari pusat sana katakan Pak Paulus tolong urus semuanya, mulai dari rumah sakit, mulai sakit sampai sekarang dibantu. Satu, kita semua diurus, mulai arah pemakaman sampai penyelesaiannya ke Kuning. Karena mungkin faktor kesibukannya atau faktor terus jalan tanpa kadang tidak memikirkan, karena memikirkan jiwa, memikirkan orang lain, bagaimana orang lain nanti diberkati Tuhan, ada jalan keluar dari masalah. Waktu saya mengirim pemakaman dari Tambak Mayor itu saya juga jalannya tuh agak sulit, saudara ya, jadi agak sasar dari pemakaman, dari rumah duka sampai pemakaman. Saudaraku, aku melayani di rumah duka lancar, kami masuk ke pemakaman, naik ke Kembang Kuning karena saya mutar-mutar banyak mulai kemarin ini. Ban mobil saya itu dua, yang satu depan itu pecah, naik Kembang Kuning, gembes. Lalu saya ada seorang anak muda katong-katong gitu, kok mandek nyetok saya. Wih, ini ada apa ini? Pak, banyak pecah. Terus saya bilang, selesai. Lalu ada berita lagi, Pak Paulus harus menyelesaikan selanjutnya untuk penghiburan dan pengaturan pengurus jemaat pelayanan ke depan di sini. Karena hamba Tuhan ini sudah dipanggil Tuhan, ya maaf, ada kelemahan. Jadi organisasi dalam gereja itu belum tersusun. Jadi siapa yang jadi wakilnya, siapa yang melanjutkan, belum ada. Sehingga pada saat itu kita harus menyelesaikan. Nah, waktu malam penghiburan, ya sudah kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi pada waktu meminta supaya kita melayani pelayan penghiburan itu anaknya, yang perempuan itu mengatakan, Pak, mohon minta pelayanan penghiburan 7 harinya Papa. Jadi kita mengaku, kalau ada 3 hari pasti ada 7 hari. Kalau ada 7 hari pasti ada 40 hari. Kalau ada 40 hari terus ada 100, terus ada nyewu. Kalau anak-anak Tuhan, orang percaya masih mengikuti keyakinan semacam itu berarti belum tahu kebenaran. Oleh sebab itu saya sampaikan kebenarannya saja. Tidak ada istilah 3 hari, tidak ada istilah 7 hari, 40 hari. Lah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kok. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya. Dia harus mati di kayu salib. Karya penebusan dilaksanakan sehingga mereka yang percaya kepada Dia dosanya diampuni, ditebus melewati pengorbanan kayu salib. Pada hari 3 bangkit. Hari 3 bangkit. Tapi itu bukan untuk patokan untuk hari ketiga orang yang meninggal itu nanti bagaimana bangkit dan sebagainya, tidak. Terus 40 hari dia menampakkan diri berulang-ulang untuk mengajar, untuk menyampaikan kuasanya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus lalu baru naik ke surga. Jadi tidak ada. Kalau sampai saat ini orang yang percaya kepada Tuhan masih, bagi mungkin saudaranya sudah meninggal juga dalam Tuhan, ada 3 hari, ada 7 hari, bahkan ada 40 hari. Sekali lagi, stop. Itu tidak ada, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang adanya adalah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah ibadah ucapan syukur.
Nanti kalau ada lagi, wah nanti ada Bristol ya Pak, 40 harinya papa saya. Ini berarti tidak tahu. Orang yang meninggal tidak ada hubungannya. Itu tertulis dalam firman Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Dalam Khotbah itu katakan demikian, saya tidak akan sebutkan. Khotbah berapa, ayat 12 atau berapa. Manusia diciptakan oleh tanah akan kembali kepada tanah. Roh akan kembali kepada Allah yang menciptakannya, yang mengaruniakannya. Lalu seorang pendeta ngambil tanah, masukkan, tutup kembali ke tanah. Langsung kepada Allah. Dan juga dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Lukas, ya sorry, dan ini cara baca. Waktunya tidak nyampe nanti, apalagi ke depan. Tanggal 12 saya harus ngatur pelayan bagaimana. Dari gereja studi sekarang sudah pendeta yang tidak ada, dan mereka jemaatnya minta untuk dari Bapak Paulus untuk bisa menangani semuanya. Dan kita harus bisa mengatur waktu yang baik. Minta Tuhan kuasa, Tuhan merapat, Tuhan yang benar-benar. Sampai-sampai betul katakan, saya ingin melayani suatu seperti Petrus melayani. Bayangannya Petrus menyembuhkan orang. Firman Tuhan disampaikan, penyakit loh disembuhkan. Amin. Itu firman Tuhan. Dan kita harus mempunyai hubungan Tuhan yang melekat seperti ranting melekat pada pokok anggurnya. Dia Tuhan Yesus Kristus yang tahu akan kebenaran. Firman Tuhan itu sungguh-sungguh. Ya, saudara Tuhan Yesus Kristus sekarang yang ada kebenaran yang sejati, ada kebenaran yang umum. Kalau sekarang saya ngomong begini ya, semuanya dengarkan baik-baik. Dan ini adalah patokan sebagai hamba Tuhan. Pak Agus akan membantu nanti. Pelayan akan naik di sinode. Misalnya begini, saudara Tuhan Yesus Kristus dalam satu keluarga, bapak, ibu sudah percaya Tuhan, anak 5, 1, 2, 3 mungkin percaya Tuhan, yang kelima tidak percaya Tuhan, yang keenam tidak percaya kepada Tuhan. Lalu kita tanya pendeta, apakah sudah semua ada dalam Tuhan? Sudah percaya sama Tuhan? Oh belum, kan keluarga kita ini keluarga apa adanya, Pancasila ya. Jadi semua keyakinan harus dihormati, harus percaya. Jadi ya itulah. Lalu bagaimana pendapat Anda? Pendapat saya bagaimana? Ya pasti katakan baik. Kebenaran ini, jawaban kebenaran ini adalah secara umum. Tetapi secara kebenaran sejati boleh dilihat. Ini keluarga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 19, kita lihat saudara. Kisah Rasul pasal 19. Maaf, Kisah Rasul pasal 16 ayat 30, 31. Nanti mohon ya, Pak Agus bisa dibacakan yang keras. Kisah Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 30, ayat 31. Sekarang belajar tentang kebenaran. Nanti saudara akan menerima upah tentang kuasa. Nanti juga ingin sampaikan bagaimana kita hidup benar mengalami kuasa Tuhan. Bagaimana hidup mengalami mujizat Tuhan. Itu sudah ada. Dan kami akan sampaikan, jamin semua akan mengalami. Ya, ya, saudara. Kisah Rasul 16 ayat 30, 31. Iya. Semuanya itu. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat
supaya aku selamat. Ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Sampai situ. Ini visi seorang imam. Ini visi seorang keluarga. Seorang bapak, seorang ibu. Kalau bapaknya diselamatkan, ini ceritanya tahu dari Filipi ya. Ini namanya Paulus, Rasul Paulus, dia pelayanan di Filipi. Waktu pelayan di Filipi ketemu dukun-dukun. Ya, dukun-dukun itu bisa melakukan aja ya. Dukun itu kalau dikasih adu dukun ya gitu ya istilahnya. Ya harus mereka mendapat penghasilan karena dia bisa melakukan apa yang dukun itu. Tapi ketemu Paulus diberitakan Injil dan akhirnya dukun itu bertobat. Waktu dukun itu bertobat, apa yang terjadi? Istrinya berontak. Karena apa? Setelah suaminya tadi dukun itu bertobat, dia tidak mendapat penghasilan. Tidak ramai lagi rumahnya untuk minta apa atau apa, tidak minta lagi. Sesuatu yang Tuhan Yesus Kristus. Lalu akhirnya apa? Berontak. Ya, berontak kepada orang-orang sekitar itu untuk mengadakan memprovokasi untuk menyerang Paulus yang menghilangkan penghasilan daripada orang-orang di situ, orang-orang Filipi, maksudnya dukun-dukun. Pada akhirnya Paulus ditangkap, diajar, disesat, berdarah-darah, diseret masuk penjara. Setelah masuk penjara, dia tetap ikuti aja. Mereka Paulus dan Silas tetap. Nah ini ya, makanya saya mengucapkan apa yang dilakukan untuk mengatasi semua. Walaupun dia dalam kehidupannya sedang menghadapi banyak goncangan, ujian, pencobaan atau penderitaan, bahkan mengancam maut, tetapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan, meningkat lagi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sehingga Paulus dan Silas tengah malam jam 12, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Memuji Tuhan. Entah pujiannya saya tidak tahu apakah yang membelah laut atau itu mungkin ya tidak tahu, pokoknya pujiannya atau haleluya tidak tahu. Dia memuji Tuhan. Pada waktu memuji Tuhan apa yang terjadi? Dan itu bukan cerita, bukan dongeng. Kalau kita diambil dari ceritanya zaman dulu, mitos dahulu, itu kebenarannya kebenaran ya mereka lah, umum termasuk. Tapi ini kebenaran sejati. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, hadirat Tuhan datang. Apa yang terjadi? Sendi-sendi penjara itu telah lepas. Sehingga kebanyakan itu semua hukuman yang dihukum penjara itu ya, itu pasti ada siap untuk lari. Dia mikir begitu, kepala penjaranya waktu lari aku. Apalagi Paulus dan Silas ini adalah tawanan yang inti ya. Nah, kalau sampai dia lari, saya pasti mati, dibunuh sama kaisar atau atasannya dan sebagainya. Lalu pada saat dia menghunus pedangnya, kepala penjara menghunus pedang untuk bunuh diri, dia tadi ucapkan Pak Agus tadi ya, enggak melakukan itu. Dia mengatakan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan supaya kita selamat. Jadi mau nggak jadi, apa yang harus kita lakukan selamat? Jangan lakukan. Saya masih ada di sini. Ini loh, saya masih di borgol ini, masih berdarah ini. Tapi borgolnya sudah lepas karena hujan. Jadi saya tidak lari. Mujizat Tuhan terjadi. Ya. Lalu
Paulus kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang sejati. Percayalah kepada Kristus, maka seisi rumahmu akan diselamatkan. Itu kebenarannya sejati. Tapi kan kita katakan, oh sudah apa? Saya punya cuma sangat sampai 1000. Itulah satu keluarga semuanya. Anak yang pertama kali dirindukan, sudah didoakan, terima Tuhan, hanyut pada dunia. Indah ya, gara-gara cewek tidak mampu melihara iman, sampai tengah jalan lugur imannya. Ya, makanya hati-hati kalau memilih pasangan, imannya tidak kuat. Lalu yang kedua percaya Tuhan, yang ketiga percaya Tuhan. Tidak apa-apa bu, masing-masing yang punya keyakinan sendiri dan sebagainya. Tidak apa-apa. Iya tidak apa-apa, saudaramu tidak apa-apa bu. Tapi saya beritahukan pada mulai saat itu harus berdoa. Dasarnya firman Tuhan, kalau satu orang diselamatkan, kalau satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Itu firman Tuhan, itu kebenarannya. Amin. Kebenaran sejati. Dalam penderitaan, dalam sengsara, dalam kondisi sakit, tetap memberitakan Injil, tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Paulus, dia masih berdarah-darah, tapi ngalaminnya apa itu sudah jebol, tapi dia kuat. Dan pada akhirnya ini kepala penjara merawat, membasuh luka-lukanya, ya Paulus itu, dan akhirnya si rumah itu diselamatkan. Kebenaran yang sejati itu hanya ada di dalam Kristus. Sekarang betapa besarnya, ya, betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita kalau kita semua anak-anak Tuhan sudah dibenarkan oleh Allah, ya. Dibenarkan oleh Allah untuk menjadi apa? Hidup benar aja dan jadi saksi. Kalau kalian semua orang Kristen semuanya sudah hidup benar di hadapan Allah, hidup benar menurut sesuai dengan memiliki kebenaran sejati, guncang Indonesia. Satu ayat firman Tuhan ini bacakan dengan keras. Amsal 29 ayat yang kedua. Ini ada hubungannya dengan negara kita Indonesia. Tidak apa-apa. Saya ngomong keluar di YouTube, didengar orang, biar saya dicari. Misalnya saya diapa-apain, bukan yang penting. Ya, apa itu? Saya menemukan. Ya, Pak, harus ya, bagus. Saya bacakan Pak. Amsal 29. Amsalnya 29 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan pelan-pelan. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Amin. Sampai di sini. Itu baca berulang-ulang. Generasi-generasi yang hidup dalam kebenaran. Kalau di negara kita, maaf, saya dengar, itu orang benar itu bertambah. Maka apa tadi katakan? Sampai lupa. Apa maksud? Kalau orang benar itu bertambah, maka bersukacitalah rakyat.
Tetapi kalau orang fasik yang menjadi pemimpin, yang korup, itu nyata. Kami sebagai warga negara Indonesia baca itu atau kita melihat situasi keadaan itu rasanya, oh gini ya, rakyat jadi apa? Menderita, keluh, kesah. Di negara yang sudah pecah dari Indonesia, negara mana? Timur Leste, itu tingkat korup di sana itu hanya berapa persen? Kecil. Tapi untuk Indonesia, agar mereka dipandang orang yang hebat, pendidikannya hebat, agamanya luar biasa. Tetapi di Indonesia tingkat korupnya itu sampai berapa persen? Besar. Jadi kalau Indonesia dipimpin dengan orang-orang fasik yang tidak tahu dalam kebenaran, ya sudah, rakyat akan. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan, jika tidak ada wahyu, apa itu? Amsal. Jikalau tidak ada wahyu, Pak Simon, kalau tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Itu ada dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu kita berdoa pada saat ini benar-benar di negara kita, orang yang benar itu semakin bertambah. Dan jangan khawatir, orang yang benar itu, karena Tuhan akan senantiasa memberkati. Kalau hidupnya benar, dia dapat Allah. Doanya orang ampuh. Kemarin pagi saya dimintai doa. Ada salah satu murid saya, dia menderita sakit gagal ginjal. Ginjalnya yang satu rusak. Semalam nggak bisa tidur sampai mengambil karena rasa sakit. Tempatnya itu tempat kayak dalam tikus itu. Gedung Anyar 1 nomor 30. Situ Bogor, nggak tidur. Saya dengan cepat dengan mobil, ternyata aduh, hanya sempit. Saya parkir di luar, langsung jaga sama parkiran di situ. Saya masuk ke ginjalnya sakit. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Ya kita berdoa. Lalu kami sampaikan pada saat ini kepada anak ini, namanya Chris Mario, itu murid saya SMP 8, alumni, sekarang sudah punya anak yang sudah usia gitu ya. Lalu saya mengatakan, kita kan hidup benar di hadapan Allah, kita kontrol hidup kita. Yang pertama kali kita mengucap syukur, yang kedua kali kita mengakui dosa kita di hadapan Allah. Dosa karena pelanggaran dosa. Ada di antara sekian banyak ini yang tidak melanggar satu hari, tidak pernah melakukan dari pikiran berbuat dosa. Ada tidak sih? Saya kira tidak ada semuanya. Oleh sebab itu harus mengakui di hadapan Allah. Mungkin ada sesuatu yang masih ada sampah yang harus dikeluarkan dalam tubuh saudara dan hati saudara. Ya, dengan mengaku dosa Tuhan benar. Kalau siapa mengaku kita Allah setia dan adil, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa. Setelah itu mulai doa. Lalu saya katakan, doanya orang yang sudah dibenarkan. Doanya orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Doanya orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Apabila dengan sungguh-sungguh doa sangat besar kuasanya. Dan itu harus kita lakukan.
dengan penuh keyakinan pribadi kepada Allah. Masalah tidak mungkin karena pikiran kita dipecahkan, tetapi kamu berdoa kepada Allah yang hidup. Yang doa tetapi Allah yang hidup, yang memiliki kuasa, yang tidak pernah membiarkan, yang tidak pernah meninggalkan. Kita doa dengan sungguh-sungguh. Ya. Lalu kita mulai. Tadi sudah buta mulai pertama kali. Waktu matanya sudah merah. Betul yang dikatakan, firman Tuhan disampaikan, penyakit disembuhkan. Saya yakin pada saat itu dia disembuhkan batinnya. Jadi mukanya itu agak cerah. Karena dia harus cuci darah. Tapi saya katakan dengan iman, kita hanya berjalan atau berdoa. Firman Tuhan aja yang kita pikirkan, ya, yang memberikan motivasi supaya kita tetap kuat, tetapi jangan mendengarkan kata ini, kata itu, dan sebagainya. Bahkan dia katanya duduk 10 menit aja kadang-kadang susah, tidak bisa. Tapi ini hampir 1 jam. Dia mau, kamu masih kuat, tidak Pak, teruskan. Doakan. Saya berikan kebenaran firman Tuhan. Kekuatan Allah akan mengalir kepada. Karena dituliskan dalam firman, segala perkara, segala masalah saudara, segala beban saudara dapat ditanggung di dalam Yesus yang memberikan apa? Kekuatan kepada. Amin. Amin itu. Yang memberikan kekuatan. Segala perkara. Ayat sebelumnya katakan, sampai Paulus katakan, aku tahu itu kekurangan, aku tahu itu kelimpahan, aku tahu itu sakit penyakit, aku tahu itu krisis, ngerti, aku ngalami kok. Tetapi semuanya dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Bangkitkan iman saudara, atasi masalah saudara di dalam nama Yesus. Yang sakit masih sekarang ini, yakin pasti sembuh sesuai dengan janji Tuhan. Apalagi kita masih muda. Karena pengkhotbah katakan, jangan bodoh kamu mati dalam usia muda. Harus berjuang. Pada waktu saya ketemu alumni SPG di sana, maaf ya saudara, istilahnya itu orang Jawa katakan, katanya teman saya, lu konsolmu ikut dulu, gue kok jadi dulu, bahkan saya khotbah bro, saya jamai satu persatu, kuat itu di lapangan Purworejo, ada bantuan itu saya dibawa kembali ke lapangan Purworejo, saya doakan. Lalu apa rahasianya? Bersatu, ya percaya dulu. Percaya pemeliharaan Allah. Yang saya ingat pada Kaleb, ya, aku umur saya panggil oleh Musa untuk melayani bersama Musa. Umur saya pada umurnya 45 tahun. Jak melewati padang gurun berapa lama? 40 tahun. Sekarang saya masuk Kanaan. Ya, masuk Kanaan itu sudah terus melewati proses. Ya, laut mati lewati, laut apa namanya Yordan lewati, Sungai Yordan lewati, tembok Yeriko hancur, yang ngerti gitu, malah ngerti belum ke pahlawan. Musuh apa kowe? Musuh apa tidak? Lawan atau kawan? Enggak, aku tentara surga yang siap menemani engkau. Luar biasa. Itu pada waktu Yosua dan ada Kaleb begitu. Dan akhirnya mendapat suatu kemenangan. Lalu ditanya sama Yosua, Kaleb, ini bagianmu mlebu neng Kanaan, daerah sing diduduki orang-orang Peris, orang-orang kuat. Lah itu bagianmu, tapi kowe harus perang lawan mereka. Itu dalam firman Tuhan tadi. Saudara tahu itu ya, kita
berusaha pegang saudara. Maaf ya, saya berapa pegang. Oke. Lah kamu siap lah? Terus jawabnya, ya. Jawabannya di Yosua pasal 10-14 katakan, dulu saya dipanggil umur 40, lewat padang gurun 40 tahun, 80, sekarang umurku 85 tahun. Karena Allah memelihara kita, ya, aku siap untuk berperang. Walaupun umurku 85 tahun, tetapi kekuatanku masih 45 tahun. Siap untuk berperang dan menang. Amin. Janji Tuhan gitu. Jadi kuat. Lalu jawaban dari teman-teman saya, ngeri deh gitu rasanya. Karena mereka memang belum tahu tentang keberadaan begitu ya. Surah Tuhan Yesus Kristus. Inilah harus percaya kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan kamilah orang. Jadi kalau semuanya ini bertambah dan mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan, bertambah orang benar, waduh, nanti ya, pada suatu saat yang menjadi pemimpin negara kita itu adalah orang benar, rakyat bersuka cita, makmur. Tapi kalau masih orang-orang fasik itu, berapa triliun yang masih disimpan dari mereka. Sekarang sudah diobok-obok. Luar biasa. Wah, ini ada, saya tidak ngajari omongan. Saya hanya mengangkat kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang mendorong hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, ya Pak Kisya ya, yang udah usia itu, dia dalam memberikan nasihat, masukan yang membuat kita lebih kuat lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus ini. Ya, ya, jawab yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi, pada apa nasihat bagi kita pada saat itu? Kita akan nasihat bagi kita. Betul kan firman Tuhan? Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat berapa? 33. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Senang kan yang cari kerajaan Allah kok. Kerajaan Allah itu bicara tentang kuasa, tentang sukacita dan sejahtera. Tapi untuk kebenaran firman Tuhan masih kurang. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenarannya di mana? Bagaimana? Itu kita tahu. Tuhan Yesus. Ya. Maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Kasih bonus. Itu yang pertama kali. Tambahannya ditambah, dikasih sama Tuhan. Punya Tuhan Yesus. Lalu ada door prize untuk saudara. Ya, saudara siap mau menerima apa itu? Ya, di dalam Korintus pasal 12 ya. Ayat 1 Korintus 2 ayat 12 katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, disediakan bagi anaknya yang mengasihi Dia. Jadi kalau Anda mengasihi Tuhan, juga mengasihi sama. Kalau mengasihi Tuhan itu akan dibuktikan mengasihi sama. Ukuran kebenaran itu dilihat bukan dari mulutnya, tetapi dalam sikap perbuatannya. Mulutnya keluar-keluar, ini, tapi bukti nih, wah, ya repot, gitu ya. Nah, seperti itu, itu dan perbuatannya. Jadi Anda mengasihi Tuhan dengan bukti kan? Setia dalam ibadah. Yang kedua, yang berikutnya apa yang dilakukan? Dan juga dalam pelayanan, juga setia. Mentaati segala perintah Tuhan. Itu belajar untuk mengasihi.
Karena siapa yang mengasihi Tuhan, dia harus melakukan segala perintah. Saya yakin dan percaya bagi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan tulus, tanpa pamrih apapun juga, seperti Tuhan Yesus Kristus, ya. Motivasinya supaya nama Tuhan dipermuliakan, itu adalah bukti mengasihi Tuhan. Tuhan berhitungkan, Tuhan akan memberikan keajaibannya tepat pada waktunya, memberikan doa bagi mereka yang mengasihi Dia, diberkati yang tidak pernah dibayangkan, tidak timbul dalam hati manusia. Seperti kemarin, ya saya ban gua pecah, saya melanjut, saya panggil ada pendeta yang namanya Andre, kamu ikuti, Pak Paulus tolong ikuti mobil saya. Ini ban itu ada sisa angin sampai ke Dodoro. Nanti saya beli ban atau sampai kemana? Wah, cepat-cepat ke Dodoro, karena ini ban satu serepnya sudah pecah, ini pecah lagi, jadi harus beli ban. Ke Dodoro diberitahu sebelah kiri jalan tutup. Aduh, masih bisa enggak? Sabar Pak, sabar, nanti minggir aja, nanti tak belikan Bapak. Enggak, akhirnya. Dan pada saat itu sampai dikatakan yang ingin saya, Pak, ada atau uangnya beli ban itu sampai ketuanya ini tertawa. Menurut Bapak harus ngomong, sudahlah ikuti saya. Saya beli ban di Pasangkat itu, saya cek, masih Pak sisa saldonya. Tak lihat di MBI ini, loh tinggal 30.000. Tapi ban sudah dipasang semua, sudah diapa semua. Dan karena mujizat. Dan sampai pada rumah Surabaya Tuhan Yesus Kristus ada masuk. Tidak tahu bagaimana, saya tidak minta apapun, juga cuma tahu masalahnya. Bahkan untuk beli ban 2 pun Tuhan sediakan. Itu mujizat. Itu bonus karena mengasihi Tuhan. Sama-sama. Amin. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara.